Kita beralih ke kasus lainnya pemirsa, sidang peninjauan kembali Sylvester Matutina dalam perkara fitnah yang dilontarkan terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala ditunda. Sidang ditunda karena Sylvester sebagai pemohon tidak hadir dengan alasan sakit. Sidang peninjauan kembali kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala dengan terdakwa Sylvester Matutina sedianya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, namun ditunda. Sylvester beralasan sakit sehingga tidak dapat menghadiri sidang. Menurut majelis hakim yang diketuai oleh Iketut Darpawan, pihaknya telah menerima surat keterangan dari Rumah Sakit Puri Cinere terkait kondisi Sylvester. Dalam surat disebutkan, Sylvester harus beristirahat selama 5 hari. Sidang pun dijadwalkan kembali pada Rabu 27 Agustus pekan depan. Pengaju atau pemohon PK harus hadir di persidangan. Adalah berbeda kalau yang bersangkutan sudah berada di lembaga pemasyarakatan sehingga bisa dilakukan oleh kuasa hukumnya. Jadi kalau dalam hal ini pemohon harus hadir sendiri di persidangan. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina mendaftarkan permohonan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 Agustus lalu. Kejaksaan Agung menyebut peninjauan kembali tidak akan mengganggu proses eksekusi yang akan dilakukan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Sylvester. Sebelumnya, Sylvester Matutina divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus fitnah dan pencemaran nama baik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, pada tahun 2019. Kendati demikian, hingga kini Sylvester tidak juga dieksekusi oleh Kejaksaan. Dari Jakarta, Ayanufus Hoirudin, iNews, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Bareskrim Polri resmi mengumumkan hasil tes DNA antara Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana dan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, ketiganya dinyatakan tidak memiliki kecocokan atau non-identik. Teka-teki siapa ayah kandung anak selebgram Lisa Mariana yang disebut hasil hubungannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terjawab sudah. Serangkaian pemeriksaan dan analisis DNA antara Ridwan Kamil, Lisa Mariana dan anak Lisa yang berinisial CA telah dilakukan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri. Hasil tes DNA menunjukkan CA bukan anak biologis RK. Tes DNA ini dilakukan terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh RK terhadap Lisa. Sebelumnya Lisa menuduh bahwa RK merupakan ayah dari anaknya. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025, yaitu hari ini, Biro Labdokes Pusdokes Polri telah menyerahkan hasil pemeriksaan DNA kepada penyidik. Dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Dari pemeriksaan DNA yang telah dilakukan, diperoleh hasil pemeriksaan laboratorium DNA sebagai berikut. A. Separuh profil DNA Selina Azura cocok dengan separuh profil DNA Lisa Mariana Presley Zulkandar. B. Separuh profil DNA Selina Azura lainnya tidak cocok dengan separuh profil DNA Muhammad Ridwan Kamil. Dari hasil analisis terhadap seluruh profil DNA yang diperoleh, maka telah dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Selina Azura adalah anak biologis Lisa Mariana Presley Zulkandar, bukan anak biologis Muhammad Ridwan Kamil. Sementara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana kompak tidak menghadiri pengumuman hasil tes genetik dan DNA di gedung Bareskrim Polri Jakarta. Keduanya pun diwakili kuasa hukum masing-masing. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Jaka Samsa, Yudi Permana, iNews melaporkan. Sementara itu, kuasa hukum Ridwan Kamil dan kuasa hukum Lisa Mariana menghormati Bareskrim Polri terkait hasil pemeriksaan tes DNA antara Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana dan anaknya. Sama kita ketahui tadi
Bareskrim Mabes Polri, penyidik bersama Dokes sudah mengumumkan hasilnya bahwa Zelina Azura bukan anak biologis dari Ridwan Kamil. Itu jelas, sehingga sekali lagi bahwa hasil ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, secara objektif dan transparan, independen. Nah tentu sekali lagi kami mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada pihak Bareskrim Mabes Polri maupun Dokes yang telah menjalankan tugas ini secara profesional, bertanggung jawab, bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan medis. Sekali lagi itu tentu kami mengharapkan dengan adanya tes DNA ini bahwa Zelina bukan anak biologis dari Ridwan Kamil, maka ini semua selesai. Kami dari pihak kuasa hukum Lisa Mariana, terima kasih kepada Bareskrim maupun Pusdokes Bareskrim sudah menjalankan mulai dari pengambilan tes DNA, sampel tes DNA sampai sekarang hasil, dan kami sangat menerima apapun itu hasilnya. Jadi seperti yang statement dari pihak Bapak RK ataupun kuasa hukumnya juga kan, apapun hasilnya tetap nanti akan bertanggung jawab ke depannya. Jadi ya dengan hasil hari ini ya kami sangat puas ya. Adapun nanti gimana klien kami mau ada second opinion untuk permasalahan tes DNA itu nanti akan Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pakar telematika Roy Suryo kembali menjalani pemeriksaan terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Roy Suryo menjalani pemeriksaan selama 8 jam. Diperiksa sejak pukul 10 pagi, Roy Suryo rampung diperiksa sekitar pukul 5 sore tadi. Roy Suryo sempat menekankan pada hari ini akan membatasi waktu untuk memberikan keterangan karena saksi sebelumnya diperiksa hingga tengah malam. Sebelumnya, kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi telah masuk ke tahap penyidikan. Ya memang saya dari awal menyatakan seorang saksi itu harus bisa atau harus hanya mengatakan apa yang dia lihat dengan mata dia sendiri dan apa yang dia dengar dengan telinga dia. Seorang saksi nggak boleh dimintain pendapatnya, apakah Bapak lihat ini siapa. Kalau memang kita nggak mengerti, itu kita nggak boleh menceritakan atau berpendapat. Itu ahli kalau yang berpendapat. Saksi itu hanya mengatakan yang dia lihat dan dia dengar. Makanya tadi saya hanya menyampaikan yang saya lihat dan saya dengar pada pertanyaan seputar tanggal 22 Januari 2025. Selain itu, ya saya tidak perlu menjawab karena pertanyaan di luar tanggal 22 Januari itu 2025 adalah tidak saya ketahui dan tidak saya dengar. Jadi itu yang saya jawab tadi. Mungkin bisa disampaikan tanggal 22 Januari itu apa? Justru itu yang menarik. 22 Januari saya tidak mengerti itu peristiwa apa. Ya, gitu. Ada di Jakarta Pusat di mana? Tidak ada juga. Jadi kan lucu. Sesuatu yang saya tidak ada di dalamnya, saya tidak disebut di dalamnya. Orang-orang yang ada di situ juga tidak ada saya, ditanyakan kepada saya. Jadi sama aja kalau teman-teman ditanya, Anda ada di situ? Nggak ada. Oke, begitu Anda nggak ada, Anda tahu nggak siapa-siapa yang di situ? Kan ya nggak ada. Ya udah kan. Jadi cepat tadi pertanyaannya. Dengan demikian saya memang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ketahui. Misalnya apa? Oh, saya lahir di mana? Dulu pendidikannya apa? Orang tua siapa? Data diri apa? Sementara itu Polda Metro Jaya akan memeriksa saksi terlapor selama sepekan ke depan. Hingga hari ini penyidik telah memeriksa 6 orang terlapor dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Polda Metro Jaya akan memeriksa saksi terlapor selama sepekan ke depan. Terdapat 12 orang berstatus terlapor, salah satunya Abraham Samad yang sudah memenuhi panggilan Polda terkait kasus ijazah palsu Joko Widodo. Hari ini Roy Suryo, Kurnia Tri Rayani, Rizal Fadila menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor. Sebelumnya pada hari Selasa, 19 Agustus 2025, Polda Metro Jaya telah memeriksa 3 orang saksi, yakni Meriati, aktivis KNPRI, Sunarto, YouTuber, dan Arif Nugroho, seorang jurnalis. Selanjutnya pada hari Jumat, Polda menjadwalkan pemeriksaan saksi Rismon Sianipar, Michael Sinaga, dan Nurdian Noviansyah.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Kozinudin menyayangkan soal pemeriksaan saksi yang melibatkan seorang jurnalis karena pemeriksaan tersebut terindikasi sebagai pembungkaman. Hari ini klaster media pun juga dipanggil, dan ini ancaman ini tidak hanya menimpa yang hari ini dipanggil, misalnya Arief Nugroho, juga Sunarto begitu, tapi ini juga bisa menimpa kawan-kawan media, rekan-rekan media. Karena itu kita harus tegaskan bahwa negara tidak boleh membungkam tugas-tugas jurnalisme. Sebaliknya negara harus ada dan hadir terdepan menjamin kemerdekaan berekspresi, termasuk kemerdekaan menyampaikan informasi kepada publik berkaitan dengan berbagai informasi apapun. Bahwa kalaupun ada yang keberatan dengan informasi yang disampaikan, komplainnya jangan ke media. Hingga kini penyidikan kasus ijazah palsu Jokowi masih dilakukan dan belum ditetapkan tersangka oleh penyidik. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Sadu Santo, Seto Pratomo, iNews melaporkan.